Walaupun nggak semua, tapi banyak orang yang pasti pernah kepikir pengen jadi orang nomor satu di perusahaan ya. Dan trikinya adalah semakin tinggi posisinya, semakin kecil kemungkinannya karena posisinya nggak makin banyak kan. Yang posisinya banyak kan yang di bawah, makin ke atas kan kayak piramid ya, makin kecil. Persaingannya juga makin berat. Jadi apapun bidangnya, apalagi orang-orang marketing, ketika kita mau naik ke atas itu nggak mudah gitu. Dan gimana caranya untuk jadi orang nomor satu di perusahaan, atau kalau buat orang marketing, setidaknya jadi orang nomor satu deh di marketing. Apa sih yang dibutuhin? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Majalah Forbes tahun 2019 lalu menerbitkan sebuah artikel tentang fungsi apa sih yang paling banyak jadi CEO, orang nomor satu di perusahaan. Jadi CEO ini kan chief-nya semua chief ya, sehingga dia bisa datang dari salah satu functional chief. Functional chief tuh apa sih? CFO, Chief Finance Officer, CMO, Chief Marketing Officer, Chief Product Officer, Chief Technology Officer, Chief Sales Officer, dan lain sebagainya. Nah, mereka melakukan studi terhadap F100 company, Forbes 100 company. Jadi perusahaan-perusahaan 100 besar yang mereka nilai ya. Nah, menariknya adalah 25% itu datang dari background operation atau COO. 21% itu finance atau CFO, 17% engineering atau CTO, 13% itu dari marketing plus sales. Jadi digabung gitu ya, Chief Marketing Officer dan Chief Sales Officer. Mungkin kalau dibagi lagi antara 13% yang marketing dan sales, mungkin dugaan saya sales itu lebih dominan dibanding marketing gitu. Dan studi yang kedua itu tahun 2018, LinkedIn itu menganalisa ada 12.000 CEO profile yang ada di platform mereka. Mereka lihat background pendidikannya, yang jadi CEO ini paling banyak dari mana sih gitu. Yang pertama adalah computer science dengan gap yang sangat besar, jadi dia gede banget. Nggak nyampe setengahnya itu ekonomi, background pendidikannya, bisnis, banking, dan marketing itu muncul nomor 7. Nah, secara job function sebelum jadi CEO, nomor 1 dan 2 itu adalah business development and sales, habis itu engineering, finance, operation. Marketing nomor 9, jadi marketing nih kayaknya masa depannya kalau mau berharap jadi CEO nih kayaknya nggak bagus-bagus amat seolah-olah ya. Nah, jadi bukan kabar baik ya buat orang-orang marketing. Di banyak perusahaan orang-orang marketing kesulitan bersaing untuk jadi CEO, lawannya tadi CFO, CEO, COO, CTO, Chief Sales Officer juga, dan beberapa C level yang lebih sedikit jadi CEO dibanding CMO gitu ya. Itu cuma ada Chief Product Officer, Chief HR Officer, sama Chief Risk Officer. Nah, agak menyedihkan karena dalam banyak perusahaan divisi biasanya dibagi dua. Divisi striker sama supporting istilahnya. Nah, yang striker itu biasanya yang masuk itu kemungkinan besar yang udah pasti masuk tuh dua. Antara sales sama marketing. Kadang-kadang produk masuk juga sebagai striker, kadang-kadang enggak. Nah, supportingnya itu finance, HR, teknologi, operation, dan kadang-kadang produk kalau dia nggak masuk di striker. Nah, ironisnya marketing itu sering jadi striker, tapi jarang untuk jadi CEO, kalah bersaing sama Chief Sales Officer, atau bahkan supporting role yang tadi, yang produk, finance, dan lain sebagainya. Kenapa sih? Apa yang perlu kita pelajarin gitu ya? Atau kalau ditarik lebih maju lagi, sebelum jadi CEO kan jadi CMO dulu lah gitu ya, Chief Marketing Officer. Bahkan CMO pun seringkali posisi yang punya share responsibility, handle sales dan juga marketing gitu ya. Dan di sini aja seringkali orang marketing kalah. Sehingga banyak orang jadi Chief Sales and Marketing Officer atau Director of Sales and Marketing, itu juga kebanyakan orang-orang sales. Orang marketing seringkali juga struggle untuk jadi CMO. Nah, gimana supaya kita bisa nyampe ke sana, jadi orang nomor satu di marketing, syukur-syukur jadi orang nomor satu di perusahaan. Yang pertama adalah nature, role, sama capability-nya. Jadi kita lihat ada, kalau bahasa saya ada spesialis, ada generalis. Di marketing itu contoh spesialis itu bidang kayak digital marketing, kreatif, brand management, content marketing, event management. Itu spesialis. Mereka tahu teknikalnya secara detail dan sebagainya. Contoh generalis itu campaign management. Ini lebih ke generalis. Atau marketing analitik, itu juga generalis. Kesimpulannya marketing banyak banget area spesialisnya ketimbang generalisnya.
Nah, kalau gitu harusnya kan yang jadi CMO ini spesialis dong gitu ya. Tapi justru di sini jebakan Batman-nya, karena spesialis cenderung lebih mudah beresin performance teknis di marketing gitu ya. Dan makanya banyak orang marketing yang kuat-kuat dan dihormati secara teknis oleh timnya datang dari jalur spesialis. Sayangnya marketing itu multi spesialis. Ada yang ujung kiri yang numbers driven kayak digital marketing, marketing analytics gitu ya. Ada ujung kanan yang yang sulit dijelaskan pakai logika karena berdasarkan kreativitas, ya tim kreatif, tim content marketing dan lain sebagainya. Jadi lebar banget sehingga spesialis itu seringkali kewalahan handle ujung ke ujung ini gitu. Contohnya CMO dari background digital marketing akan butuh effort lebih untuk dia bisa lead tim content marketing dan kreatif. Sebaliknya juga sama. CMO yang backgroundnya kreatif sulit banget buat dia nge-lead tim digital marketing yang numbers driven banget. Nah, disitulah akhirnya spesialis marketing ini punya somehow barrier untuk naik ke atas dan generalis akhirnya muncul. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi untuk jadi CEO adalah orang-orang yang harus supervise tim lain gitu kan, dengan spesialisasi yang berbeda atau bahkan generalisasi yang berbeda. Nah, orang-orang marketing spesialis seringkali udah masuk terlalu dalam di bidangnya, sehingga nggak punya fleksibilitas di spesialisasi lain. Ada istilah namanya curse of knowledge gitu ya. Ini adalah tendensi ketika kita tahu hal teknis secara mendalam, justru semakin sulit kita jelasin ke orang lain. Karena kita tahu teknis terlalu detail, dan otak kita secara sadar, secara bawah sadar itu nggak inget kalau orang lain tuh nggak ngerti teknis yang sedetail ini. Makanya ketika kita ngomong sama orang biasa nggak ngerti. Ketika kita ngomong sama orang yang bukan orang marketing, orang ini nggak ngerti gitu. Dan si itu akan banyak berurusan sama investor. Investor itu kebanyakan generalis, nggak tahu detail dan seringkali nggak mau tahu detail. Sementara kita merasa satisfy banget ketika bisa jelasin detail, dan di situ sering nggak ketemu. Orang-orang marketing itu selalu ngerasa, nih lu, saya butuh jelasin teknisnya, sehingga kenapa ini nyampe ke sana. Sementara investor itu yang dilihat itu numbers. Jadi hal ini yang sering kali juga nggak ketemu. Investor yang tertarik sama numbers ini juga akhirnya kasih CFO punya peluang besar, karena bahasanya sama. Ujung-ujungnya duit, ngomongin numbers. CFO atau Chief Financial Officer itu bisa jelasin secara financial ke investor. Jadi investor ngerasa nyaman, oh dia bisa jelasin. Chief Sales juga sama, karena nggak banyak gimmick kayak orang marketing. Orang marketing itu kan banyak gimmicknya. Tapi orang sales ini bawa hasil, revenue. Orang-orang sales cenderung lebih ROI driven, return of investment driven gitu ya. Walaupun seringkali short term. Dan itu yang bikin akhirnya investor suka. Karena dia nyaman, oh dia bawa hasil tanpa ngomong banyak. Orang marketing itu ngomongnya banyak gitu ya. Oh ini ada framework ini segala macam. Bukan berarti nggak bawa hasil, ya nggak bawa hasil juga banyak gitu. Tapi bisa bawa hasil, tapi biasanya akhirnya butuh waktu, dan itu yang akhirnya tidak menarik gitu kan dari sisi investor. Nah, kita harus sadar juga bahwa nggak semuanya itu instan ketika kita ngomongin marketing. Ini mindsetnya kebanyakan banyak orang marketing. Bangun brand perlu waktu, jualan perlu waktu. Kalau orang sales seringkali janji ini kan, bener sih kejadian, tapi justru ini yang dilihat berbeda sama orang-orang marketing. Yang sesuatu yang instan biasanya nggak langgeng, dan orang marketing biasanya idealis, maunya agak panjang. Nggak semua yang instan tanpa konsekuensi gitu ya. Trikinya nggak semua butuh waktu, dan katakanlah dikasih waktu, lalu apa pasti jadi sesuatu, belum tentu juga gitu ya. Pertama masih sulit untuk set ekspektasi waktunya. Berapa lama sih brand kebangun dan butuh budget berapa lama, kan ditanya gitu. Kamu bilang bangun brand perlu waktu, oke, butuh berapa lama, butuh berapa budget berapa, dan apa yang saya bisa dapat 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Kita juga nggak bisa jawab. Sebagian karena nggak ngerti, sebagian lagi karena emang banyak faktor yang bermain. Ada product quality, brand sulit. Brand ini kan sulit dibangun di atas produk yang nggak bagus. Yang kedua ada kategori yang relatif ditreat sebagai komoditi, sehingga butuh waktu lebih lama untuk brandnya bisa muncul. Ketiga adalah competition, persaingannya seberapa ramai dan seberapa kompetitif. Kalau kompetitif, ya lebih sulit untuk naik gitu ya. Kalau nggak kompetitif, lebih mudah untuk naik juga gitu ya. Terus market situationnya juga, daya belinya lagi gimana, daya tarik terhadap kategorinya juga gimana. Dan ironisnya lagi, marketing seringkali jadi kambing hitam. Karena dibilang kan, kita percaya bahwa good product is the best ad. Jadi artinya produk yang bagus itu adalah iklan yang paling baik gitu ya. Artinya produk bagus bisa terjual sendiri. Ketika itu terjadi, maka dibilang marketing nggak dibutuhin, dibubarin aja gitu kan, orang produknya bisa jualan sendiri. Tapi begitu nggak terjual, orang marketing suruh dorong, nih dorong dong. Nih, kamu tugasnya jualan gitu ya. Nah, sayangnya begitu nggak laku, marketing yang salah gitu, yang disalahin.
Padahal ya apa iya aja karena marketing aja. Katanya kalau produk bagus nggak butuh marketing. Tapi kenapa kalau nggak laku? Yang salah cuma marketing sendirian gitu. Kenapa tim produk nggak ikut disalahin dalam tanda kutip ya? Termasuk orang sales ikut-ikutannya lain, marketingnya kurang menarik sih gitu ya. Nah jadi hal-hal kayak begini yang akhirnya jadi orang marketing ya memang nggak mudah-mudah banget, dan kita harus ngerti gimana cara ngejelasin ini supaya kita bisa diterima dengan baik oleh investor, oleh CEO dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi kalau kita ngomongin budget planning, nggak semua linear dan bisa di scale up atau bisa di scale down. Maksudnya apa? Contohnya gini, di marketing kita berusaha quantify ya supaya lebih gampang dihitung, supaya bisa lebih mudah diterima sama investor. Oke, kalau kita spend uang, cost acquisition customer-nya berapa sih? Oh, untuk mengakuisisi 10.000 misalnya. Dan dengan uang yang ada 10 juta misalnya kita bisa dapat 1.000 user gitu ya. Terus investor bilang, oke, kalau gitu marketing budgetnya kita naikin 10 kali. Jadi 100 juta instead of 10 juta gitu ya. Targetnya naik 10 kali juga, fair dong gitu ya. Secara matematik kan oke dong gitu. Jadi instead of dapat 1.000 user, harus dapat 10.000 user. Masalahnya di marketing nggak semudah itu. Marketing nggak selalu soal matematika gitu. Jadi bukan berarti 1 dikali 10 jadi 10, belum tentu gitu ya. Ketika growth 10 kali, cost acquisition customer-nya kemungkinan nggak bisa sama. Bisa lebih mahal ketika udah saturated, ketika udah hyperbolic discounting, tapi bisa juga udah diminishing return, tapi bisa juga lebih murah ketika dia udah baru mau masuk ke titik efisiennya. Jadi nggak bisa dikali semudah itu. Dan itu hal-hal kayak gitu yang seringkali nggak banyak dimengerti sama CEO, sama CFO, sama investor. Dan itu yang akhirnya bikin seolah-olah orang marketing, aduh orang marketingnya kok nggak ajak gitu ya. Nah, jadi kita harus ngerti bahwa marketing ini kan kombinasi antara science and art. Dan ini yang seringkali juga bikin marketing sulit dimengerti. Dan investor pun seringkali nervous untuk nunjuk orang marketing dan CEO. Hitungannya aja susah dimengerti dalam hal ROI, dalam hal budget planning gitu ya. Gimana nanti jadi CEO gitu kan. Jadi mereka juga otomatis nervous. Nah, tapi bukan berarti orang marketing juga nggak punya modal bagus. Punya. Orang marketing itu punya modal bagus yang mungkin tim lain nggak punya gitu kan. Kalau kita ngomongin harusnya yang paling ngerti konsumen di perusahaan itu siapa? Itu kan orang marketing. Satu-satunya orang atau grup yang nggak bisa dibantah dan didengerin banget sama CEO atau investor adalah konsumen. Dan orang marketing harusnya yang paling ngerti konsumen ini gitu ya. Kalau kita bisa ngerti konsumen, kita bisa lihat opportunity, kita bisa juga lihat barrier-nya gitu ya. Nah, tapi itu tadi gitu ya, harus hati-hati, jangan ketarik ke sisi konsumen sehingga kita terlalu memihak konsumen seolah-olah tanpa kita bisa mikirin kepentingan perusahaan. Kita tetap harus berada di titik antara konsumen dan perusahaan. Nah, seringkali orang marketing itu berusaha realistis, ngeliat bahwa konsumen itu maunya begini, jadi apa yang kita tawarin itu nggak klop sama sana. Nah, hal-hal kayak gitu yang juga seringkali jadi barrier dan orang akan mikir kayak, aduh kok marketingnya kok nggak optimis ya, kok jadi begini ya. Padahal kita berusaha realistis untuk, ayo dong, kita harus ketemu di tengah gitu ya. Nah, so kesimpulannya apa yang harus dilakukan untuk bisa jadi orang nomor 1 di marketing, harus jadi marketing director atau jadi chief marketing officer, atau bahkan jadi CEO, jadi orang nomor 1 di perusahaan. Ini bukan rumus final, tapi kalau ini bisa diperbaiki, kemungkinan bisa memperbesar kemungkinannya. Yang pertama harus bisa extend kemampuan. Yang dominan logis, ya orang-orang marketing yang dominan logis, orang-orang digital marketing, harus mulai latih magicnya, sisi non logisnya, sisi emosionalnya. Karena marketing punya 2 sisi itu tadi. Yang dominan creativity sebaliknya juga harus bisa extend ke logika. Ingat, yang di supervisi itu bukan cuma satu bidang spesialis teknik tertentu, tapi juga ada sisi lain, ekstrim lain yang itu bisa punya mindset yang berbeda. Yang kedua harus bisa keluar dari course of knowledge tadi. Harus bisa ngejelasin sesuatu dengan bahasa manusia, bahasa non-marketing person sehingga bisa lebih dimengerti. Harus bisa narik diri dari pemikiran teknis untuk bisa jelasin dengan cara yang bisa dimengerti sama CEO tadi, sama investor. Gitu. Jadi CEO, investor, tim lain belum tentu ngerti marketing technical, jadi kita harus bisa jelasin ke sana. Nah, kalau ini bisa di-deliver, mudah-mudahan kemungkinan untuk jadi orang nomor 1 di marketing atau bahkan jadi CEO akan lebih dekat. Nah, yang selanjutnya lagi adalah kita harus memperkuat number literacy, karena investor itu bahasanya numbers. Kalau nggak kuat di numbers, maka akan sulit didengar. Orang marketing itu jebakan yang paling besar adalah orang marketing itu senang banget dengan proses, bikin iklan, ngulitin detail-detail yang bagus segala macam, tapi kita lupa bahwa ujung-ujungnya ini untuk ngedrive bisnis, dan bisnis is all about numbers. Gitu. Jadi ini artinya harus jadi lebih ROI driven lagi. Apa yang bisa didapat dengan investment segini, jangan terlalu ideal. Nggak bisa idealis banget, tapi harus lihat gitu ROI-nya seperti apa,
Dan ketika itu kita pegang, peluang akan terbuka. Seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.